Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda langsung dari mantan ketika cinta di hatimu pindah kepada mantan. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 hal yang kita rasakan ketika perasaan cinta, beban cinta, energi cinta yang ada di dalam hati kita ini pindah kepada mantan, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan 3 tanda ketika energi itu sudah pindah kepada mantan, maka akan ada tanda-tanda yang bisa kita lihat langsung dari mantan. Tandanya yang pertama, mantan akan membuka, blokir seluruh media sosial kita, nomor telepon kita. Membuka blokir itu ada begitu banyak maknanya, ya. Dan yang paling penting, mantan menginginkan kita tahu apapun yang dia posting, perubahan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, saya baca tuh ya. Ada komen, setelah berpisah 5 tahun, tiba-tiba mantan membuka seluruh blokir media sosial dia, ya. Nah, jadi ini banyak terjadi ya. Ada yang sampai menunggu 5 tahun, tapi ada juga yang beberapa bulan setelah berpisah, mantan kemudian membuka blokir media sosialnya. Dari mana kita tahu? Ya biasanya kan kita rajin mencoba untuk mencari tahu apakah mantan masih memblokir atau sudah membuka blokir media sosial kita. Karena media sosial itu sesuatu yang mungkin pada saat ini paling dekatlah dengan kehidupan kita. Kenapa paling dekat? Lah, handphone itu ada di samping kita terus kok. Kita tidur, saudara-saudara kita bahkan beda kamar. Kita dekat dengan saudara-saudara kita, tapi beda kamar. Tetapi handphone itu selalu ada di samping kita. Jadi alat yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah handphone ya. Sebelum tidur apa yang kita lakukan? Ngecek media sosial kita. Bangun tidur apa yang pertama kali kita lakukan? Ngecek media sosial kita. Nah, jadi media sosial itu adalah sesuatu yang paling dekat. Kita bisa melihat media sosial kita puluhan bahkan ratusan kali setiap hari ya. Nah, termasuk ketika kita penasaran dengan mantan ya, kita akan rajin untuk mengintip apakah mantan sudah membuka blokir media sosial kita atau belum. Nah, ini tanda yang sangat penting yang pertama. Mantan membuka blokir ya. Kemudian yang kedua tandanya, mantan mulai mendekati teman-teman, sahabat-sahabat yang terlibat langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang memang circle kita, yang berinteraksi langsung dengan kita. Kan ada teman ya, tapi tidak sahabat. Nah, ini sahabat itu definisinya adalah orang-orang yang berinteraksi, aktif, langsung, menjadi tempat curhat kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu mantan tahu kan siapa yang jadi circle kita, seperti halnya kita juga tahu siapa yang jadi circle-nya mantan. Selama bersama kan saling tahu, saling kenal. Bahkan mungkin mantan akrab dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita tadi,
Tetapi ketika perpisahan itu terjadi, tidak cuma kita yang diblokir media sosialnya, yang dijauhi, tetapi juga teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Karena pada saat itu, mantan khawatir kehadiran teman-teman dan sahabat-sahabat kita di dalam kehidupannya itu akan menjadi mata-mata kita. Dia tidak mau dimata-matai. Maka tidak cuman kita, tapi juga sahabat-sahabat kita dia jauhi, dia blokir media sosialnya. Oke. Nah, begitupun ketika mantan mulai merasakan cinta, perasaan cinta di dalam hati kita ini pindah kepada mantan, ya maka dia akan kembali kepada track awalnya. Berteman, bersahabat dengan sahabat-sahabat yang menjadi circle kita. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah kita masih menginginkan dia, masih nunggu dia, masih sering membicarakan dia, dan seterusnya. Dan tentu kabar itu akan sampai kepada kita. Sahabat-sahabat kita akan cerita, sekarang mantanmu rajin loh menghubungi saya. Ya. Nah, jadi itu yang akan terjadi ya. Dan mantan langsung to the point saja. Tidak akan basa-basi dengan mereka ya. Artinya setiap komunikasi yang terjadi dengan sahabat-sahabat kita ini ya topik pembicaraannya adalah tentang kita. Jadi pesan yang ingin dia tunjukkan juga kepada sahabat-sahabat kita bahwa dia masih mencintai. Kalau tidak cinta, ya ngapain? Tanya-tanya lagi kan? Ketika mantan mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kita melalui orang-orang yang juga berkomunikasi, ketemu dengan kita setiap hari, nah itu dia pengen bahwa walaupun dia tidak mengatakan secara langsung bahwa dia masih mencintai kita kepada teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik kita ini, nah dia ingin mereka memahami dan kemudian pesan itu disampaikan kepada kita bahwa dia masih mencintai. Kan rumusnya kalau orang masih cinta, dia akan selalu membicarakan orang yang ia cintai. Man ahabba syai'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Mantan pisah dengan orang ketiga. Maka itu kenapa dia buka blokir media sosialnya. Biar kita tahu jika pada saat ini dia sendiri, jika pada saat ini dia sudah pisah dengan orang ketiga. Dan mantan tidak akan malu-malu tuh untuk menceritakan perpisahannya dengan orang ketiga. Karena ada kan mantan yang sudah pisah dengan orang ketiga tetapi tetap berusaha menyembunyikan perpisahan itu. Tapi ketika mantan merasakan cinta kembali kepada kita, nah maka dia pengen kita tahu bahwa dia sudah pisah dan perpisahan itu adalah wujud kesungguhan hatinya untuk kembali bersama kita lagi. Ya. Nah, jadi ketika ada 3 tanda langsung ini dari mantan. Jadi mantan bisa saja berpisah dengan orang ketiga, tapi tidak untuk kembali kepada kita. Apa yang dia lakukan? Dia tidak akan membuka blokir media sosial kita. Dia tidak akan mendekati sahabat-sahabat kita. Tetapi ketika tanda-tandanya ini utuh, lengkap ya, buka blokir, mendekati teman-teman dan sahabat-sahabat kita, dan pesan terpenting yang dia ingin kita tahu bahwa dia sekarang tidak lagi bersama orang ketiga, dia sendiri. Nah, maka itu adalah tanda atau 3 tanda bahwa beban
perasaan cinta yang ada di dalam hati kita saat ini sudah pindah kepada mantan. Nah, sekarang kelihatan kan mantan yang sibuk sekali untuk mendekati kita, sementara ya kita mungkin merasakan sensasi atau perasaan yang biasa-biasa saja melihat manuvernya untuk bisa kembali bersama kita lagi. Rumusnya kan, kalau perasaan cinta itu 100 ya, 50 di hati kita, 50 di hati mantan, maka saling mencintai. Kemarin awal perpisahan itu terjadi, perasaan cinta itu hilang di hati mantan, pindah semua kepada kita, jadi 100. Sibuklah kita untuk ngejar-ngejar mantan, berusaha ngintip media sosial mantan, tanya-tanya kepada sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Kita jadi orang paling sibuk untuk mencari informasi tentang mantan. Tetapi ketika perasaan cinta itu ya bergeser lagi, mungkin di hati kita tersisa 10%, di hati mantan tersisa 90%, atau berkumpul semua di sana. Nah, maka kelihatan mantan yang menjadi orang yang paling sibuk untuk mendekat kepada kita lagi. Ya. Nah, ini untuk teman-teman yang ketemunya video ini, nanti jangan lupa melihat video yang pertama ya, yang sebelumnya. Judulnya 3 hal yang kamu rasakan ketika perasaan cinta di hatimu pindah kepada mantan. Nah, nanti kita bisa tahu kenapa sih cinta ataupun energi itu bisa pindah seperti itu ya. Jadi nanti kita lanjutkan di video yang ketiga, bagaimana caranya memindahkan perasaan cinta yang bergelora di dalam hati kita, menggebu-gebu ini untuk pindah ke hatinya mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.